Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kelas 9A sampai kelas 9B sampai kelas 9E. Ya, saya ulangi lagi, kelas 9A sampai kelas 9E yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah membahas hadis dari bab 1 ya, dan sudah menyetorkannya. Kita memasuki bab yang kedua, yaitu anjuran bersikap lemah lembut. Minggu ini adalah minggu materi, kemudian nanti antum setorkan di minggu depan insyaallah. Kita baca, nanti antum sekalian di rumah bisa membaca juga di rumah. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibhata wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Saya ulangi lagi, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibhata wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la, ya, dari Abu Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah katabal ihsana ala kulli syai'in, mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka apabila kamu membunuh, fa ahsinul qitlata, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinudz dzibhata, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah menajamkan, ya, salah seorang di antara kalian itu menajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, supaya meringankan sembelihannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini banyak sekali anjuran kita, ya, untuk bersikap lemah lembut terhadap segala sesuatu, ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mewajibkan kepada kita semua ketika menyembelih ataupun ketika membunuh, ya, maka hendaklah dengan yang baik, dengan lemah lembut, tidak dengan cara menyiksa hewan tersebut.
Ini yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya, sehingga kita harus menajamkan pisaunya, kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang mana untuk meringankan ketika kita menyembelih ataupun yang lainnya. Oke, kita masuk ke kosakata kataba ala. Kataba ala itu artinya adalah mewajibkan. Dzabaha yadzbahu itu artinya membaguskan, membaguskan. Ahadda yuhiddu menajamkan. Araha yurihu itu artinya menghibur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke mutiara-mutiara hadisnya, bahwasanya yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil yaitu kewajiban berlaku profesional dalam setiap pekerjaan, bahkan ketika menyembelih hewan atau membunuh binatang yang mengganggu. Ini perintah Rasulullah SAW ketika menyembelih ataupun membunuh hewan, itu dengan profesional, dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyakiti hewan tersebut. Kemudian serta menenangkan hewan saat penyembelihannya. Ketika menyembelih pun sebelum hewan tersebut disembelih, kita harus menenangkannya, menenangkannya supaya hewan tersebut siap untuk disembelih. Jangan malah kita nyeret-nyeret hewan tersebut supaya dipaksa supaya menuju sembelihan, menuju tempat penyembelihan. Dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan. Yaitu dengan menajamkan pisau, kemudian mengiris leher hewan dengan cepat, tidak dengan dibolak-balik itu seperti itu tidak boleh. Tapi betul-betul si pisau tersebut tajam sehingga sekali kita menyembelih itu langsung mati. Tidak mengulitinya sebelum dingin, ketika hewan tersebut sudah mati, kadang kan tidak langsung mati gitu. Antum nggak boleh mengulitinya sebelum hewan tersebut betul-betul sudah mati. Tidak menyembelihnya dari leher bagian atas, ini juga sama. Dan tidak menyeretnya ke tempat penyembelihan dengan kasar, itu tadi ketika hewan tersebut mau disembelih, kita tidak boleh narik-narik dengan kasar terhadap hewan tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Islam lebih dahulu dibanding sistem lain yang menyerukan perlakuan lembut terhadap binatang. Bahwasanya hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan terlebih dahulu, Islam mengajarkan terlebih dahulu sebelum sistem-sistem Barat yang lainnya, sebelum buku-buku yang diterbitkan oleh agama lain. Islam lebih dahulu. Bahkan menyembelih hewan pun kita harus lemah lembut, apalagi dengan perlakuan orang-orang kaum muslimin yang lainnya. Ini juga sama. Kemudian pelajaran yang kita ambil dari hadis yang tadi kita baca yang kedua yaitu Islam merinci hukum-hukum penyembelihan dan mengarahkan kepada banyak adab. Di antaranya yang pertama berlaku lemah lembut terhadap binatang. Sebelum kita menyembelih, kita ngasih pakan, kita kasih minum, sembelihan tersebut tidak boleh kita biarkan sampai betul-betul binatang tersebut di lemah lembutnya, dimuliakan. Yang kedua, menyembelih dengan alat tajam, dan menenangkan hewan saat nyawanya keluar. Ketika
pisau antum tajam, maka nyembelihnya cepat. Dan nenangkan saat ya hewan tersebut sudah meninggal, sudah mati. Yang ketiga, mengiringinya ke tempat penyembelihan dengan lemah lembut, ya, tidak dengan menarik-narik ataupun menendang hewan tersebut. Yang berikutnya, tidak disembelih di depan binatang lain. Nah, ini juga adab ketika kita menyembelih, tidak dengan ya kita nyembelih di hadapan para hewan yang lain, itu tidak diperbolehkan. Kemudian membiarkan hingga dingin sebelum mengulitinya, serta adab-adab yang lainnya juga bisa dilihat di kitab-kitab yang lainnya. Nah, hadis ini ada juga di kitab Arba'in An-Nawawi, ya. Antum juga pernah ya menghafal Arba'in An-Nawawi. Nanti di hadis kalau nggak salah hadis puluhan lah, hadis ke-16 sekitarnya di situ, itu ada hadis ini. Kalian bisa lihat sendiri. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini adab-adab ketika kita menyembelih hewan, adab-adab kita menyembelih ataupun kita membunuh hewan yang mengganggu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.